Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward Bono. Bab 23. Pemikiran Topi Kuning. Spektrum Positif. Kapan munculnya kebodohan optimisme? Dari penuh harapan ke logis. Apakah realisme? Ada orang-orang yang akan berpandangan baik tentang seorang penipu, sekalipun setelah penipu itu memperdayai mereka. Mereka merasa orang itu tulus pada waktu itu, dan dia sebelumnya pernah dikecewakan oleh peristiwa-peristiwa atau rekan-rekannya. Mereka mengingat sikap persuasif orang itu dan bagaimana mereka menikmati saat dibujuk. Ada orang-orang bertipe seperti Pollyanna yang bersifat optimistis sampai-sampai menjadi bodoh. Ada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berharap memenangkan hadiah utama dari lotre dan kelihatannya mendasari hidup mereka pada harapan ini. Ada orang-orang industrialis yang melihat pasar aspirin sangat besar dan merasa bahwa jika mereka bisa mendapat bagian kecil saja dari pasar itu, hal itu akan sangat berharga. Sampai batas apa optimisme menjadi kebodohan dan harapan bodoh? Haruskah pemikiran topi kuning tidak punya batasan? Haruskah pemikiran topi kuning tidak mempertimbangkan kemungkinan? Haruskah hal semacam itu diserahkan ke pemikiran topi hitam? Spektrum positif terbentang dari terlalu optimistis di satu ujung ke praktis logis di ujung lain. Kita harus berhati-hati bagaimana kita menangani spektrum ini. Sejarah dipenuhi visi-visi dan mimpi-mimpi tidak praktis yang menginspirasi upaya yang pada akhirnya mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Jika kita membatasi pemikiran topi kuning kita pada apa yang logis dan diketahui luas, maka hanya akan ada sedikit kemajuan. Pokok pentingnya adalah mempertimbangkan tindakan yang mendorong optimisme. Jika tindakan itu hanya menjadi harapan, seperti harapan memenangkan hadiah lotre atau harapan bahwa muncul keajaiban yang akan menyelamatkan bisnis, maka optimisme seperti itu mungkin salah tempat. Jika optimisme akan ditujukan untuk suatu tindakan dengan arah pilihan, hal itu menjadi lebih sulit. Optimisme berlebihan biasanya menyebabkan kegagalan. Tapi tidak selalu begitu. Mereka yang mengharapkan sukses itulah yang benar-benar sukses. Contoh, peluangnya kecil bahwa seseorang selamat dari pendaratan darurat di atas gletser. Kita harus menyelidikinya. Sangat mungkin bahwa partai baru ini akan membagi suara oposisi. Jika kita berinvestasi besar-besaran untuk mempromosikan film ini, kita akan meraih kesuksesan. Ada kemungkinan mobil ini akan menjadi mobil pilihan tahun ini. Kita harus siap menindaklanjutinya untuk publisitas kita. Hal itu mungkin saja tidak terjadi, tapi kita harus bersiap-siap. Seperti halnya topi-topi berpikir lainnya, tujuan topi kuning adalah untuk mewarnai peta pemikiran yang berubah-ubah. Untuk alasan inilah usulan-usulan optimistis haruslah diperhatikan dan ditempatkan di peta. Tidak perlu menilai usulan-usulan itu secara mendetail sebelum menempatkannya di peta. Meski begitu, ada baiknya melabelkan usulan-usulan itu dengan perkiraan kemungkinan. Klasifikasi kemungkinan yang sederhana bisa disusun demikian. Terbukti, sangat mungkin, berdasar pengalaman dan apa yang kita ketahui, peluang bagus, lewat kombinasi beberapa hal yang berbeda, peluang sama, tidak lebih dari kemungkinan, tipis atau tidak mungkin.
Susunan ini agak mirip dengan susunan yang digunakan untuk pemikiran topi putih. Kita bisa saja memilih untuk tidak pernah mendukung sesuatu yang mustahil. Tapi kemustahilan itu harus ditempatkan di peta. Jika sudah ditempatkan di peta, kita punya pilihan untuk menolaknya atau berusaha memperbesar kemungkinannya. Jika tidak ditempatkan di peta, kita sama sekali tidak punya pilihan. Contoh, saya tahu dia sangat sibuk dan amat mahal, tapi tetaplah menghubunginya dan mengundangnya untuk membuka konferensi. Dia mungkin saja menerimanya. Kemungkinan terburuk, dia hanya menolaknya. Setiap gadis ingin menjadi seorang artis, dan hanya sedikit yang berhasil. Jadi peluang suksesnya tidak besar. Namun, beberapa orang memang berhasil. Jadi berusahalah kalau kau menginginkannya. Besar kemungkinan Anda tidak akan menemukan barang seni berharga yang sudah lama terpendam di sebuah toko antik desa. Tapi kebanyakan barang seni berharga yang terpendam berada di tempat-tempat yang tidak diduga. Bahkan siapapun akan sulit untuk menemukannya. Bab 24. Pemikiran topi kuning. Alasan dan sokongan logis. Pandangan positif didasarkan pada apa? Mengapa menurut Anda hal itu akan terjadi demikian? Alasan-alasan dasar untuk optimisme. Suatu penilaian positif bisa didasarkan pada pengalaman, informasi yang ada, kesimpulan logis, petunjuk, tren, dugaan, dan harapan. Apakah pemikir topi kuning harus menjelaskan alasan-alasan optimismenya? Jika alasan tidak diberikan, perasaan baik bisa juga ditempatkan di bawah topi merah sebagai perasaan, prasangka, atau intuisi. Pemikiran topi kuning harus berjalan lebih jauh lagi. Pemikiran topi kuning mencakup penilaian positif. Pemikir topi kuning harus berusaha keras menemukan sebanyak mungkin dukungan untuk optimisme yang ditawarkan. Upaya ini haruslah sungguh-sungguh dan menyeluruh. Tetapi pemikiran topi kuning tidak perlu dibatasi pada pendapat-pendapat yang bisa dibenarkan sepenuhnya. Dengan kata lain, harus ada upaya penuh untuk membenarkan optimisme, tapi jika upaya itu tidak berhasil, pendapat itu masih bisa disampaikan sebagai spekulasi. Penekanan dari pemikiran topi kuning adalah pada eksplorasi dan spekulasi positif. Kita siap menemukan manfaat-manfaat yang mungkin ada. Lalu kita berusaha membenarkannya. Pembenaran ini merupakan upaya untuk memperkuat usulan. Jika sokongan logis ini tidak diberikan di bawah topi kuning, sokongan ini tidak akan diberikan di tempat lain. Contoh, pemikiran topi kuning milik saya mengusulkan bahwa omelet akan menjadi menu makanan cepat saji yang baik. Jika saya mencari alasan-alasan untuk mendukung pandangan itu, saya mungkin memilih kesadaran makanan sehat dan kesukaan pada makanan ringan. Saya mungkin juga mengatakan bahwa karena orang-orang tidak lagi cenderung makan telur untuk sarapan, maka ada kesempatan untuk makan telur di saat-saat lain. Bagaimana dengan jenis-jenis sarung tangan aksi? Tidak hanya sarung tangan untuk membuat Anda merasa hangat, tapi juga sarung tangan untuk mengemudi mobil. Sarung tangan untuk makan, sarung tangan untuk pekerjaan rumah. Orang-orang harus lebih menjaga diri mereka sendiri sekarang ini. Mereka juga menjadi lebih sadar akan penampilan dan perawatan kulit. Selesai sudah saya bacakan bab 23 dan 24. Semoga Anda bisa mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.